Jadi hal-hal yang nggak nyaman itu harus kita sikapi dengan baik. Karena apa? Supaya memutus rantai masalah atau penderitaan yang sekarang kita rasakan, menyelesaikan ya. Nah, kalau kita terus merespon dengan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Anggeria. Di video kali ini aku mau sharing seputar hukum alam semesta ya, berkaitan dengan the law of attraction atau hukum tarik menarik, yang lebih simpelnya itu disebut hukum tabur tuai. Nah, aku pengen sharing ini ya lebih dalam untuk supaya lebih prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu kita lebih tahu gitu, lebih paham gitu ya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita tuh udah nggak bingung lagi kalau terjadi sesuatu itu sumbernya dari mana atau kenapa harus terjadi itu, tuh udah nggak ada lagi pertanyaan. Nah, selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah, video ini aku buat berdasarkan dari beberapa DM teman-teman di Instagram ya, setelah aku buat story tentang hukum sebab akibat gitu ya, hukum the law of attraction, hukum tabur tuai. Itu banyak-banyak pertanyaan yang kalau satu persatu dijawab itu kayak butuh waktu gitu ya. Jadi aku buat ke dalam bentuk video, semoga menjawab ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi gini, kadang kita terkecoh dengan perbuatan ya. Maksudnya apa? Kita udah merasa berbuat baik, melakukan hal yang terbaik gitu ya, dalam segi perbuatan, dalam segi action atau tindakan. Tapi kok faktanya gitu ya, faktanya kok begini gitu, kok nggak sesuai dengan yang diharapkan atau bukan kebaikan yang terjadi gitu ya, tapi sebaliknya. Nah, satu hal yang harus dipahami adalah perbuatan itu kan berawal dari pikiran teman-teman ya. Pikiran menimbulkan perasaan. Rasa-rasa apa yang timbul di batin kita itu sumbernya dari pikiran. Nah, ini kadang kita lupa. Jadi berdasarkan yang aku pelajari gitu ya, dari hukum the law of attraction, hukum tarik menarik sebab akibat tabur tuai, kita meladang nasib kita atau realita kita yang terjadi itu sumbernya dari 3 hal: pikiran, perasaan, dan perbuatan. Bukan hanya perbuatan saja, kadang kita perbuatan bertindak action, batinnya beda dengan tindakannya. Misal nih contoh, kita berbagi, kita nyumbang, kita donasi, tapi perasaannya sayang, perasaannya nggak ikhlas, atau perasaannya justru pada saat kita mengeluarkan uangnya kita ngerasa aduh kurang gitu ya, berkurang gitu. Tapi kita menginginkan kemakmuran misalnya, kok nggak makmur-makmur ya, kok rezeki nggak naik-naik ya misalnya kayak gitu. Padahal aku sering sedekah, aku sering infak bla 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 segala macam, tanpa disadari bahwa perasaannya saat mengeluarkan itu gitu loh tidak sesuai dengan actionnya. Actionnya ngeberi tapi nggak ikhlas perasaannya, actionnya memberi tapi masih ada rasa kekurangan saat memberi tadi gitu. Itu contoh kecil. Jadi case yang kebanyakan kan kayak gitu, kita bingung gitu, aku udah berbuat baik gitu kan, tanpa sadar selama ini action kita, tindakan kita yang baik-baik yang kita anggap baik gitu, tapi diiringi dengan pikiran negatif, perasaan yang gak enak gitu ya, pikiran yang ketakutan, cemas, khawatir, dan segala macam. Padahal action ini gak akan berfungsi apa-apa kalau pikiran dan perasaannya tidak sinkron. Jadi singkat kata, kalau kita yang kebaikan berarti tanam pikiran yang baik, perasaan baik, tindakan baik itu harus sejalan. Kita udah nanam baik nih misalnya ya, pikirannya baik-baik nih ya, terus perasaannya juga nyaman, sudah bahagia gitu ya, sudah damai, sudah tenang. Saat kita lakukan action juga dengan rasa sepenuh hati ya, damai gitu. Tapi someday, besok gitu ya, hari ini kita sudah oke, bagus gitu ya, terus besok ada negative thinking lagi, ada ketakutan lagi, kekhawatiran lagi. Jadi tanaman-tanaman yang udah kita tanam tadi gitu ya, pikiran bagus, perasaan bagus, tindakan yang bagus, dicomotlah dengan si negative thinking tadi. Jadi hamanya ya, kalau kita bilang tanaman itu hamanya itu pikiran negatif kita, itu yang menguras, ngambil action kita yang sudah kita lakukan tadi, hal-hal baik yang sudah kita tanam di pikiran, perasaan tadi. Ada ketakutan, kekhawatiran, diambil lah hamanya, ini ada hamanya nih, diambil tabungan kebaikan kita, sehingga apa yang kita inginkan itu seolah semakin jauh ya, seolah yang terjadi seolah bukan seperti yang kita harapkan. Nah, itu karena hama-hama tadi ya, pikiran-pikiran negatif tadi yang masih mengiringi teman-teman. Kalau mengacu kepada hukum alam gitu ya, sunatullah katakan gitu, bagaimana caranya merubah misalnya sekarang nih keadaan nggak baik menjadi baik, itu bisa kan
ini berkaitan nasib gitu ya. Nasib tuh kita sendiri yang merubahnya. Allah nggak akan berubah kalau kita tidak merubah diri, kan itu dalilnya ya, Allah sendiri yang bilang. Dan kita di Quran surat An-Najm gitu ya, manusia hanya mendapatkan apa yang dia upayakan. Manusia tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi kalau sekarang kita menderita, terpuruk, apapun bentuknya, itu akibat kita sendiri gitu. Karena dalil lagi Allah mengatakan, Allah tidak akan menjalimi satu orang pun, tapi merekalah yang menjalimi diri mereka sendiri. Dari mana sumber jalim itu? Kadang kalau secara perbuatan nggak jalim kok saya gitu, tapi pikiran dan perasaannya jalim setiap hari gitu. Yang terjadi ya bisa dibayangkan sendiri gitu yang terjadi yang sekarang ini, misalnya dalam masalah, kesulitan dan lain-lain. Itu kenapa judul video ini menanam di pikiran, menuai di kenyataan. Nah, karena itu utamanya gitu loh. Pikiran dulu baru kan kita action. Action itu sumbernya dari mana sih? Dari pikiran. Ya kan, action itu sumbernya dari pikiran gitu. Kita memikirkan apa yang kita lakukan, baru kita action. Nggak mungkin action tanpa mikir gitu. Nah, makanya pikiran ini penting banget. Jadi pikiran ini bisa jadi tabungan baik, bisa jadi tabungan buruk. Tergantung apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kalau pikirannya bagus, tanamannya bagus, tabungan kita bagus nih. Kalau kita pikiran buruk, perasaan yang buruk, tanamannya buruk. Ya, tabungan baik tadi, kalau ada yang buruk-buruk, ya otomatis mengikis tabungan baik kita gitu loh. Tabungan yang sudah kita tanam tadi dikikis dengan yang negatif-negatif. Berkuranglah tabungan baik tadi, gak cukup untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, dengan memahami ini, aku pribadi gitu ya, belajar selalu jadi sangat belajar dengan hidup dengan kesadaran ya. Misal gini, aku pengen sesuatu. Aku hari ini pengen misalnya pencok gitu ya, atau pengen makanan apa gitu. Sudah aku pikirkan, rasakan, aku doakan gitu ya. Bahasanya aku doakan secara pikir dan rasa, olah rasa gitu ya. Berdoanya, tapi kok nggak ada ya? Oh, berarti tabungan baikku belum cukup untuk menjadi satu yang makanan yang aku inginkan. Atau menjadi apa yang kita doakan. Berarti kurang tabungan baik kita. Nah, kalau tabungan baik itu cukup, pasti terwujud. Karena setara, ya tabungannya ada, keinginannya ada, sejenis itu sama. Cukup untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, dari pola ini juga, setiap harinya kita jadi mawas diri ya teman-teman. Aku udah ngelakuin kebaikan apa ya? Sedangkan aku sangat mengharapkan beribu-ribu kebaikan dari Allah. Aku udah menanam apa nih ke diriku? Ya, ke Allah gitu ya. Pantas nggak aku mendapatkan ini gitu loh, dengan tanaman yang sudah aku tanami. Aku nyiraminya seperti apa, aku merawatnya seperti apa. Kalau kita udah menanam pikiran bagus, perasaan bagus ya kan, terus kita actionnya juga bagus, sirami, rawat ya dengan mempertahankan itu tetap bagus ya kan. Meski itu sulit banget, tidak mudah banget ya, itulah proses. Dan semua orang setiap harinya itu berproses untuk terus bertumbuh. Ya, kesadarannya bertumbuh, sadar bahwa oh ya, aku harus banyak melakukan kebaikan karena aku pun selalu ingin kebaikan di dalam hidupku gitu. Intinya di sini kalau kita udah merasa berbuat baik tapi kenyataannya bertolak belakang, berarti tabungan kebaikan kita ya di semesta ya di sisi Tuhan ya katakan itu belum cukup untuk mewujudkan apa yang kita inginkan gitu. Nah, itu untuk mengukur diri kita sendiri gitu supaya selalu berada di state yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang mengukurnya seperti itu caranya kalau aku pribadi. Nah, terus Kak, kalau misalnya kebaikan kita tuh selalu diukur dengan keduniaan, terus bagaimana? Ya enggak dong gitu. Mesti gini, itu kan hanya sebagai cerminan saja gitu ya, bukan satu tolak ukur yang pas, yang kayak harus ukur dengan dunia terus, enggak. Maksudnya gini, kita untuk mendapatkan segala sesuatu butuh apa sih teman-teman? Ketenangan batin dan kebahagiaan gitu. Orang yang nggak tenang susah banget untuk merealisasikan keinginannya itu karena semua keinginan manusia ujungnya adalah kebahagiaan. Ya, ujungnya adalah kebahagiaan. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan itu kalau tidak menanam hal tersebut? Jadi ketenangan batin itu lebih utama daripada pencapaian keinginan. Pencapaian keinginan itu hanya sebagai tolak ukur aja. Maksudnya tolak ukur secara keyakinan kita bahwa kita ini
apa ya, mengukur diri gitu, mengukur diri kita bahwa aku kurang baik nih, perbaiki lagi. Aku kurang baik nih, kok impianku belum nih misalnya, perbaiki lagi gitu. Kan di dunia ini Allah cuma dari 100 kasih sayang Allah gitu kan, cuma satu aja dikasih. Nah kalau di selebihnya nanti kan setelah ini gitu ya. Nah kalau sekarang aja misalnya kita derita terus, yang ngerasa nelangsa terus gitu ya, berarti kan kasih sayang Allah masa nggak diberikan di sini gitu ya. Kita berjuang untuk tersebut kan, untuk meraih kasih sayangnya Allah itu gitu. Jadi action itu sebenarnya tingkat akhir ya, kan itu material ya, fisik gitu, tingkat akhir aja gitu. Yang penting adalah pikiran dan perasaannya. Action itu kalau seiring dengan pikiran dan perasaannya selaras gitu ya, itu pasti akan menghasilkan yang tujuan kita apa itu pasti berhasil gitu. Tapi kalau tidak sinkron, kita merasa udah berbuat baik aja gitu ya, tapi ternyata pikirannya penuh dengan overthinking, penuh dengan kecemasan, perasaan yang nggak tenang gitu, nggak damai ya, terus kita merasa udah berbuat baik, ya buat aku tuh salah gitu. Berbuat itu adalah 3, ini harus memenuhi syarat sama-sama gitu, sama-sama terpenuhi. Nggak salah satu action tindakan aja, tapi pikiran dan juga perasaan. Nah inilah yang menjadi ujian kita manusia hidup di dunia sebenarnya. Jadi kalau dibilang tolak ukurnya dunia terus, ya nggak juga kayak gitu, tapi tidak juga seperti itu, tapi ya seperti itu juga gitu. Jadi gimana ya? Ya begitulah kayak gitu. Jadi karena kalau enggak tolak ukurnya dengan dunia, karena kita hidup di dunia gitu ya, bagaimana cara kita memperbaiki diri, teman-teman? Bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran kita kepada Tuhan? Kalau enggak dari unsur ke dunia ini gitu. Kalau kita hidup di dunia kan gitu, di alam material gitu, sesuatu harus terlihat, sesuatu harus nampak gitu kan. Bahkan kata-kata saja, kalau kita cuma ngomong aja tanpa action, ya mana percaya gitu. Kita akan disebut pembohong gitu kan, pembohong untuk orang lain, pembohong untuk diri kita. Apa? Sudah berbuat baik kok nggak ada hasilnya, berarti sama ini kebohong sama diriku sendiri, dari segi pikiran dan perasaan yang nggak sejalan dengan tindakannya. Jadi intinya ya kita harus memperbanyak tabungan kebaikan, makanya jangan peduli keluar gitu kan, kita invest di dalam diri, memperbaiki secara self development, self improvement, ya memperbaiki ini nih, thinking kita, sangka kita, yang itu luar biasa banget perjuangannya. Aku rasakan gitu ya, bisa teman-teman merasakan gitu kan. Tapi dengan hal tersebut, dengan mungkin masalah yang datang, kita punya impian apa yang terus kita ingin capai gitu ya, tapi dengan jalan memperbaiki diri ya, itu akan membantu proses kita bertumbuh, kesadaran kita bertumbuh ya, ketuhanan kita, keimanan kita juga bertumbuh ya. Bagi aku itu jalannya gitu, dan dengan kehidupan dunia ini gitu loh. Dan jatuh bangunnya dari proses tersebut itu justru membuat kita semakin dewasa ya, jiwanya ya, kesadaran kita tuh semakin dewasa, semakin bertumbuh, dan semakin akan lebih baik. Kan kalau nggak ada kegagalan, nggak ada kejatuhan, ya nggak ada kepayahan, itu kita nggak akan belajar. Jadi adanya kejatuhan, kepayahan, mungkin sakit juga, itu kita belajar dari sana. Dididik, kita disekolahkan Tuhan melalui masalah, apapun masalahnya. Dari lulus selesai satu masalah, nanti kesadaran kita pasti berganti gitu. Memandang hidup juga lebih berubah, ada perubahan gitu, nggak kayak dulu lagi. Karena apa? Kesadaran kita sudah naik. Jadi intinya kalau mau hasilnya baik, mau doa kita diijabah ya, kita nanamnya ya baik-baik juga. Nanamnya pikiran, perasaan, dan action. Nah, yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk, ingat nih, pikiran kita, perasaan kita, yang jelek-jelek akan mengikis hal-hal baik yang sudah kita tanam. Itu sangat sayang. Nah, itu bisa kita lihat dari kehidupan kita, fakta hidup kita sehari-hari nih. Cukup nggak ya kebaikan aku? Oh, masih kurang, harus ditingkatkan dengan hal yang baik-baik lagi. Ya, tolak ukurnya ya, kita belajar di dunia ya, tolak ukurnya dengan cara dunia juga gitu. Tapi tolak ukur dunia ini adalah caranya dengan pendekatan ke dalam diri ya, supaya kita akhirnya menemukan Tuhan, esensi dari Tuhan itu sendiri ya. Jadi kalau sekarang yang terjadi misalnya keburukan atau yang ketidaknyamanan, nah itu berarti wujud dari keburukan-keburukan kita yang kita tanam dari pikiran, perasaan, dan tindakan di masa lalu, itu yang harus kita selesaikan.
Jadi yang perlu ada dihadapin dengan pikiran, perasaan, dan tindakan juga yang baik-baik. Saat keburukan datang di hidup kita, kita butuh menanam banyak kebaikan. Supaya apa? Keburukannya segera selesai. Kita bisa menghadapi esok, hari esok, atau setelahnya dengan yang lebih baik. Jadi hal-hal yang gak nyaman itu harus kita sikapi dengan baik. Karena apa? Supaya memutus rantai masalah atau penderitaan yang sekarang kita rasakan. Menyelesaikan ya. Nah kalau kita terus merespon dengan buruk juga, dengan gak nyaman juga, maka masalah atau penderitaan akan panjang. Apa? Kenapa? Kita nanam yang jelek-jelek, otomatis besok-besoknya jelek lagi gitu. Nah, untuk memutus itu atau menyelesaikan proses keburukan diri kita yang berupa masalah tadi, penderitaan dan lain-lain, maka kita harus menghadapinya dengan ya pikiran, perasaan, dan action yang baik-baik. Kita nanam nih, menanam kebaikan di dalam keburukan yang terjadi supaya apa? Keburukannya segera selesai, masalahnya segera tuntas ya, dan besok-besok kita akan mendapatkan buah dari apa yang kita tanam kebaikan saat keburukan datang nih ya. Besok-besok kita akan mendapat atau menanam kebaikan tersebut. Jangan lantas udah yang buruk terjadi kita responnya buruk juga, tambah panjang masalahnya. Untuk menyelesaikan satu penderitaan atau masalah, tanamlah lebih banyak kebaikan. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, bisa follow Instagram aku ya. Di sana aku lebih sering aktif ya, lebih sering online gitu ya daripada di YouTube ini, berkaitan dengan ya ini kehidupan, realita kehidupan ya. Biasanya kadang apa yang aku jalani, apa yang aku hadapi itu aku share ilmunya gitu loh. Maksudnya ilmu itu aku share dalam wujud kalimat-kalimat gitu ya. Sesuatu hal yang mudah-mudahan juga bisa kita terapkan bersama-sama. Sampai jumpa lagi insya Allah di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.